Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ferdinand Pratama, ada nomor 2022 I'm from class A. I can interview this interpreter. Here, his name is Abdi from Teknik. Halo Abdi, Halo, Bang Yudin. bolehkah saya menginterview Anda sebagai pengalaman menjadi interpreter? Iya, boleh. Ya, mungkin perkenalan dulu ya, nama sama prodi, terus Nim gitu. ya. Oke, semuanya perkenalkan nama saya Abdul Latif. Saya berasal dari Fakultas Teknik Program Studi Mesin atau bisa disebut sebagai Teknik Mesin. Untuk NIM saya sendiri 2023 01301992. Baik. Oke, mungkin langsung saja ya pertanyaan. Bisakah Anda bercerita sedikit tentang diri Anda dan latar belakang Anda sebagai interpreter atau penerjemah? Jujur pertama kali saya sebagai entrepreneur atau mungkin istilahnya penerjemah pada saat acara ya, kalau salah saya agak lupa. Cerita itu Ini yang Thailand. nggak terlalu formal kan? Nggak terlalu formal. Jadi pada saat itu saya sedang berada di Jogja dan posisinya saya di calling sama salah satu istilahnya ketua dari RCE atau bisa disebut sebagai, saya agak lupa kepanjangan RCE itu apa, tapi salah satu organisasi di Asia Pasifik. Nah, saya di calling sama salah satu ketuanya untuk menjadi penerjemah di Yogyakarta, lebih tepatnya di Yogyakarta, di saya agak lupa nama hotelnya di mana. Di salah satu hotel di Ya, Jakarta. di salah satu hotel Yogyakarta di UGM lah istilahnya. Nah, untuk orang-orang tersebut berasal dari Thailand, yaitu di Mahidol University, salah satu universitas terbaik di Thailand. Mungkin bisa dicek Mahidol University itu peringkat keberapa di dunia maupun di regionalnya sendiri. Nah, untuk latar belakang saya jujur belum ada latar belakang. Pada saat itu saya hanya di calling, langsung di calling ke nomor saya sendiri di WhatsApp. Saya di calling untuk menjadi salah satu volunteer. Nah, volunteer ini ya bertujuan untuk menemani mereka selama melakukan research di Yogyakarta untuk menemukan material baru. Ya, material-material tersebut berasal dari barang-barang bekas seperti elektronik, barang-barang bekas seperti ya sampah lah istilahnya, yang bisa digunakan sebagai energi terbarukan atau mungkin material-material terbaru seperti itu. Nah, bahasa apa aja yang kamu terjemahkan untuk orang Thailand itu? Atau bahasa Inggris saja atau ada Indo ke Inggris? Oh, jujur pada saat saya menjadi penerjemah dari orang Thailand tersebut, saya menggunakan 3 bahasa, yaitu bahasa Indonesia, bahasa Inggris dan juga bahasa Thailand. Tapi untuk bahasa Thailand sendiri, saya menggunakan translator atau kita gunakan, yang saya gunakan pada saat itu adalah Google Translator, yang pada saat itu memang agak-agak belibet untuk bicara dengan mereka menggunakan bahasa Inggris. Jadi saya juga selang-seling antara menggunakan bicara menggunakan bahasa Inggris itu setengah-setengah, karena saya agak-agak belibet untuk ngomongnya. Jadi bisa translator atau mungkin bicara secara langsung. Tapi untuk keadaan-keadaan seperti keadaan-keadaan yang misal nyampe di lokasi ya, mereka kan juga pasti punya tujuan datang ke Indonesia, terutama di Yogyakarta ya, seperti yang saya sebutkan sebelumnya. Mereka ke sini untuk meneliti terkait material-material baru. Ya contohnya tadi ya seperti barang bekas itu. Nah, ketika saya berada di lapangan, saya masih menggunakan bahasa Indonesia, terutama kepada orang yang memiliki atau mungkin memiliki usaha di bidang rongsokan itu. Saya mohon maaf, saya bicara kasar, di tempat rongsokan itu. Ya, untuk sebagai ya umumnya penerjemah lah, seperti itu. Penerjemah deh. Kalau boleh tahu, udah berapa lama Anda melakukan interpreting atau terjemahan? Sebelumnya
Kalau misalnya dibilang pengalaman, ini baru kali pertama saya menjadi salah satu penerjemah karena saya juga kemarin volunteer yang pertama kali lah. Nah, posisinya itu kalau misalnya dibilang pengalaman baru sekali sih, seperti itu. Baru sekali. Berarti itu pengalaman sangat berkesan ataupun justru kebalikannya? Berkesan sih sebenarnya. Saya alhamdulillah dapat teman dari Thailand. Alhamdulillah tuh ada 4 orang jumlahnya. Dapat orang, alhamdulillah banget saya dapat kontaknya semua dan Instagramnya. Jadi saya masih bisa calling mereka kalau misalnya saya butuh apa-apa terkait ya kalau misalnya saya nanti diterima LPDP atau mungkin ya saya kesana kan ada yang bisa di calling seperti itu. Dan untuk berkesannya sendiri saya juga agak kaget, ada culture shock tersendiri pada saat saya menerima mereka sebagai tamu di Yogyakarta ini karena saya sebagai mahasiswa teknik mesin saya cukup kaget dengan materi yang mereka bawakan, yaitu melihat material-material tertentu, contohnya saja di barang-barang rongsokan. Kalau di Indonesia sendiri kan kita kan pasti ke tempat-tempat yang istilahnya itu mungkin dari teknik mesin ya, itu ke industrinya sendiri, langsung ke industri. Tapi saya agak sedikit shock ketika mereka lebih mementingkan pergi ke tempat-tempat yang bisa dibilang seperti rongsokan tersebut, rongsokan gitu loh. Tapi ya alhamdulillah sih, kalau misalnya dibilang berkesan banget. Oke. Bisakah Anda berbagi cerita atau tantangan apa yang dihadapi selama menjadi interpreting ataupun kesulitan dalam menerjemahkan? Tantangan ya? Iya. Sebenarnya karena kemarin tuh kali pertama saya menjadi seorang translator untuk mereka, tantangan saya mungkin yang pertama dulu ya. Yang pertama itu ketika mereka menggunakan bahasa Thailand, saya agak bingung. Karena apa? Saya dengar bahasa Thailand itu seperti bahasa-bahasa yang belum pernah saya dengar. Baru pertama kali saya dengar bahasa Thailand itu. Dan ketika mereka mengucapkan satu kata atau mungkin banyak kata yang mereka ucapkan karena mereka kan orang-orang Thailand tuh, saya ya agak kaget gimana sih saya belajar juga dari mereka gitu tentang bahasa Thailand gitu, except mungkin kecuali bahasa Inggris. Kalau bahasa Inggris saya masih bisa pelajari di sendiri gitu, tapi kalau misalnya bahasa Thailand saya langsung belajar ke mereka. Contohnya kayak ya kalau umum ya, contohnya itu seperti sawadikap sawadikap gitu. Terus kalau misalnya ini tantangan kedua itu masyarakat di Indonesia, terutama kan saya sendiri buat turis asing dari Thailand. Ketika mereka mendatangi tempat-tempat rongsokan, orang-orang yang di tempat rongsokan tersebut, yang bekerja di tempat rongsokan tersebut, sepertinya karena posisinya kan direkam ya untuk dokumentasi, karena mereka kan meriset ya, mendokumentasi gitu. Orang-orang yang di tempat rongsokan itu merasa kayak agak-agak terganggu. Nah, saya sendiri karena sebagai orang yang penghubung antara turis Thailand dan juga saya sendiri, ya saya meyakinkan mereka menggunakan bahasa Indonesia. Itu tantangan yang mungkin agak-agak bisa dibilang, walaupun mudah untuk meyakinkan mereka yang kerja di lapangan tersebut, tapi ya itu menjadi tantangan sih. Oke. Tadi kan udah bicara tentang pengalaman. Nah, ini apa saja yang boleh dilakukan dan tidak diboleh dilakukan sebagai penerjemah? Kayak hal-hal apa aja yang boleh dilakukan ketika menerjemah sama hal yang tidak boleh dilakukan ketika menerjemah? Oke. Kita di Indonesia hidup dengan adab dan juga ilmu kan. Kita juga seorang muslim, kita juga paham tentang apa itu adab, dan kita pasti juga diajarkan dari kecil. Untuk menjadi translator sendiri itu cukup mudah ya teman-teman semuanya. Kalau misalnya dimulai dari apa aja yang perlu dilakukan. Yang pertama, kalian harus siap dengan segala
tantangan di depan, ya. Tantangan di depan, misal kalian ini membawa turis asing, kalian harus menjaga mereka. Bagaimanapun caranya kalian harus menjaga mereka karena kalian itu orang yang pertama kali dikenal oleh mereka, gitu. Terus kemudian jangan lupa bawa translator atau istilahnya itu aplikasi yang bisa digunakan untuk menerjemahkan bahasa mereka, bahasa-bahasa yang mungkin kalian juga agak bingung gitu. Jadi kalian harus standby seperti itu. Kemudian untuk hal-hal yang yang tidak boleh dilakukan ya, tidak boleh dilakukan. Yang tidak boleh dilakukan itu jangan kalian membicarakan mereka di belakang menggunakan bahasa Indonesia. Barangkali salah satu mereka mendengar dan paham gitu bahasa kalian. Kan internet itu udah luas, jadi jaga-jaga bahasa kalian apalagi ketemu dengan orang baru gitu loh. Terus kemudian jangan juga istilahnya itu menjelek-jelekan mereka karena mereka nggak bisa bahasa asing, bahasa kita, bahasa Indonesia, karena mereka bahasa dari Thailand. Menjelek-jelekan mereka dengan bahasa yang mungkin halus tapi nyelkit gitu, nggak boleh, jangan. Itu salah satu tindakan yang menurut saya kurang beradab sebenarnya. Oke, mungkin itu saja yang mau saya review untuk kesempatan kali ini. Saya ucapkan terima kasih banyak untuk meluangkan waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.